Sudah siap ini? Ya, Siap. bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan mengenai coaching, di mana nanti saya akan berperan sebagai coach, Uci, dan Bu Heni itu nanti berperan sebagai coach seperti itu. Perkenalkan dulu, nama saya Sri Kurniasi dari SD Negeri Arjowinangun, Kecamatan Kuring. Saya dalam coaching ini mengambil topik yaitu mempunyai permasalahan tentang menyiapkan program MPLS untuk awal tahun ajaran baru, yaitu tahun ajaran 2024-2025, sehingga nanti kegiatan MPLS-nya itu akan menjadi lebih menarik dan juga menyenangkan seperti itu. Silahkan Bu Heni, bisa dilanjutkan. Ya. Oke, kita mulai, Ibu. Baik, ya, siap. Ibu Asih. Assalamualaikum. Apa kabar, Bu Asih? Waalaikumsalam, Bu Heni. Alhamdulillah baik dan sehat, Bu. Hanya saja saya punya sedikit problem nih, Bu. Ada problem? Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu Asih? Jika Bu Heni ada waktu dan tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar, Bu. Oh, tentu saja boleh, Bu Asih. Kebetulan sekarang ini waktu saya sedang kosong nih. Dan ngomong-ngomong, apa yang Ibu Asih nanti harapkan dari percakapan kita? Saya ini loh, Bu, ingin menemukan solusi atas permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya nanti cerita sama Bu Heni, saya harap nanti saya punya ide atau gambaran lah, Bu, untuk menyelesaikan permasalahan saya, apa yang harus saya lakukan nantinya seperti itu, Bu. Oh, memangnya ada masalah apa ini, Bu Asih? Kelihatannya kok agak galau juga ini. Kayak gini loh, Bu. Jadi begini, sebentar lagi kan kita akan masuk ke itu ya, Bu, awal ya tahun ajaran baru kan. Nah, di situ saya masih bingung, Bu, mau gimana, karena saya memang benar-benar sama sekali belum membuat program MPLS untuk besok, Bu. Oh, begitu. Jadi Ibu Asih ini bingung untuk membuat program MPLS di awal tahun ajaran baru besok. Iya. Iya, Bu. Kan Bu Asih tahun kemarin sudah mengajar di kelas 5, tahun sekarang juga mengajar di kelas 5 lagi. Nah, pastinya kan pernah ini Bu Asih membuat program MPLS juga kan? Kenapa masih merasa bingung ini Bu Asih? Ya benar, Bu, saya memang kemarin sudah mengajar di kelas 5, tetapi walaupun saya kemarin kan juga sudah melakukan program MPLS ya, Bu, tapi kan yang saya masih bingung, saya itu ingin ini loh, Bu, mempunyai program MPLS yang baru, Bu. Masa sama dengan tahun kemarin kan? Apa nanti siswanya nggak bosan seperti itu loh, Bu? Kenapa Ibu bisa berpikiran seperti itu, Bu? Kan murid yang kemarin sudah naik kelas. Yang tahun ini yang baru kan anaknya baru lagi, Bu. Kenapa bingung, ayo? Iya ya, Bu. Kok bisa seperti itu ya saya mikirnya, Bu? Kenapa saya harus berpikiran seperti itu tadi? Mereka kan belum pernah menggunakan atau menerapkan kegiatan MPLS yang saya buat ya, Bu. Mungkin saya misalkan menggunakan program MPLS tahun kemarin, apa boleh ya, Bu? Mungkin, tapi saya itu loh, Bu, akan mengubah strateginya saja mungkin ya, Bu. Strateginya itu saya buat yang menarik mungkin, menyenangkan, atau bisa juga dengan itu ya, Bu, kita melakukan permainan mungkin ya, Bu. Seperti itu. Gimana, Bu? Nah, iya benar sekali Bu, rencana Ibu Asih sudah sangat menarik.
Nah, apakah ada yang Ibu Asi pikirkan untuk cara lainnya? Ada pandangan cara lain gitu? Oh ya Bu, mungkin saya juga itu loh Bu, nanti itu deh saya akan mencari referensi dari media sosial saya deh Bu, dari IG ataupun TikTok ataupun YouTube atau yang lainnya seperti itu Bu. Dan saya juga akan itulah Bu, bertanya kepada teman yang lain, tanya kepada teman saya yang kemarin kelihatannya saya melihat konten-kontennya itu sangat menarik Bu. Sudah pernah melaksanakan program MPLS dengan menyenangkan, pembelajarannya pun dibuat dengan berbasis permainan itu loh Bu, asik banget saya lihatnya. Ya deh besok saya tanya mungkin. Baik, hebat sekali rencana Bu Asi. Saya apresiasi loh Bu. Ini sangat bagus. Namun apa Ibu masih merasa ada tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Tantangannya paling itu Bu. Saya masih bingung dalam menentukan jenis permainannya itu loh Bu. Saya kan bingung kira-kira permainan apa yang cocok untuk anak SD tetapi menyenangkan gitu loh Bu. Jadi itu. Terus kalau begitu saat ini apa yang Ibu rencanakan untuk mengatasinya? Pertama-tama saya akan memahami itu dulu Bu, kebutuhan murid dulu seperti apa. Kemudian yang kedua, saya akan mencari referensi yang tadi seperti yang sudah saya katakan tadi ya Bu, mencari referensi di media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok itu loh Bu. Yang ketiga mungkin saya akan itu Bu tadi bertanya lagi kepada teman saya tadi, kira-kira permainan apa yang cocok untuk membuat anak itu lebih menyenangkan itu loh Bu. Baik, kalau begitu Bu Asi. Terus, apakah ada teman Ibu Asi yang bisa membantu untuk hal ini? Siapa ya? Oh ya, ada Bu. Teman saya Bu, namanya itu Bu Bibit, iya betul. Beliau saya melihat di konten TikToknya dan Instagramnya itu sangat-sangat menarik Bu. Jadi saya terinspirasi sekali. Mungkin itu bisa jadi referensi buat saya Bu. Besok saya tanya langsung deh sama Bu Bibit bagaimana caranya supaya pembelajarannya lebih menyenangkan dengan permainan itu ya. Kira-kira cocoknya yang mana seperti itu Bu. Iya betul Bu. Besok saya langsung aja deh tanya ke Bu Bibit. Betul. Baik Ibu, langkah yang Ibu ambil sudah bagus sekali. Saya juga setuju dengan ide Ibu Asi. Lalu untuk selanjutnya komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk rencana tersebut Bu? Untuk hal itu saya berkomitmen itu akan konsisten Bu. Saya akan konsisten untuk belajar membuat program MPLS yang menarik, yang menyenangkan, dan juga program dengan nanti strateginya berbasis permainan Bu. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu yang ada di sekolah saya, iya kan? Nanti saya bisalah berkolaborasi dengan teman-teman, iya. Kemudian berbagi praktik baik juga Bu dengan guru yang lain, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Iya, nanti yang saya harapkan sehingga nanti pembelajaran atau MPLS saya nanti ke depannya akan terlaksana dengan lancar, baik, menyenangkan, dan pastinya siswanya akan selalu mengenang seperti itu loh Bu. Merasa senang belajar dengan saya seperti itu. Iya, baik sekali Bu Asi. Nah, untuk hal itu, apakah Ibu memerlukan dukungan? Terus dukungan dari siapa yang Ibu butuhkan? Kalau dukungan sarana prasarana dari sekolah sih sudah ada Bu ya.
sudah didukung juga dari kepala sekolah, teman-teman yang lain, itu juga sudah sangat mendukung saya. Mungkin dari internal diri saya pribadi, mungkin saja Bu, saya harus lebih konsisten lagi dalam melaksanakan yang rencana tadi itu Bu, mungkin. Iya, baik sekali Bu Asih. Saya doakan semoga Bu Asih tetap konsisten ya, dan juga besok kegiatan MPLS-nya berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu Asih. Tetap semangat Bu Asih. Iya, terima kasih Bu Heni. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Asih setelah kita berbincang-bincang sejenak ini? Wah, alhamdulillah Bu, saya ini sangat merasa lega loh Bu, merasa tenang. Tadi kan saya bingung banget loh Bu sebelum cerita sama Bu Heni. Sekarang saya sudah mulai tenang, lega, dan merasa sudah menemukan solusi itu Bu atas permasalahan yang saya tadi. Terima kasih loh Bu Heni. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Bu. Saya juga ikut merasa senang. Atau mungkin ada hal lain yang akan Ibu Asih sampaikan kepada saya. Tidak usah malu ya Bu, kalau semisal memang perlu saya untuk berbagi cerita atau mau curhat, saya bersedia kok Bu. Iya, baik sekali. Terima kasih sekali ya Bu Heni sebelumnya. Saya rasa sudah cukup mungkin Bu. Terima kasih banyak loh Bu sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbicara atau berbincang dengan saya. Sehingga sekali lagi ya, tadi saya jadi merasa menemukan solusi atas permasalahan saya. Terima kasih banyak Bu Heni. Sama-sama Bu Asih, semoga kita terus saling bisa berbagi ya. Sampai jumpa Bu Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Bu Heni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan saya akan mempraktikkan coaching dengan tahapan tirta. Saya sendiri, nama Heni Winarsi, guru SD Negeri 1 Karangduwur, Kecamatan Petanahan, mempunyai permasalahan tentang penerapan pembelajaran kurikulum Merdeka yang merupakan hal yang masih baru untuk kelas 6 ini pada tahun ajaran 2024-2025. Untuk praktik kali ini, saya sendiri, Heni Winarsi, akan berperan sebagai coach dan coachnya akan diperankan oleh rekan saya yang bernama Sri Kurniasi. Sudah siap Ibu Sri? Iya, siap. Dilanjut langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Heni, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Sri. Kabarnya baik, alhamdulillah, saya sehat Ibu Sri. Bagaimana dengan Ibu Sri sendiri? Alhamdulillah, saya juga sehat dan baik juga Bu Heni. Hari ini saya lihat sepertinya Bu Heni agak lesu, tidak bersemangat seperti biasanya. Kenapa? Apa yang bisa saya bantu? Iya Bu, ini saya kan tahun ajaran baru 2024-2025 ini dan pada tahun ajaran baru ini kali ini juga baru pertama kali untuk penerapan kurikulum Merdeka Bu, yang untuk kelas 6 dan kelas 3 kan ya, jadi saya masih pikiran tentang hal itu Bu. Oh, ternyata Bu Heni ini sedang galau nih ceritanya. Karena besok pertama kali untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Iya, seperti itu. Lalu, apa yang akan Bu Heni lakukan? Kenapa yang menjadi pikiran itu?
Iya Bu, jelas menjadi pikiran saya karena apa ya, bagaimana nanti saya akan mempersiapkan perangkat pembelajarannya yang sesuai dengan kurikulum Merdeka dan nantinya saya dapat menerapkannya dengan baik dan benar pada kelas saya Bu. Kan itu masih menjadi apa ya, kegalauan pada diri saya Ibu. Oh iya, iya benar. Tapi bagus Bu, kenapa? Karena tadi meskipun Bu Heni galau ya, bingung mau gimana dalam mengawali kurikulum Merdeka itu ya, tapi Bu Heni itu sudah inisiatif, sudah mulai memikirkan meskipun murid-murid itu belum masuk. Bu Heni sudah mulai memikirkan apa yang harus dilakukan oleh Bu Heni. Lalu, apa yang Bu Heni inginkan? Saya ingin bisa menerapkan pembelajaran sesuai kurikulum Merdeka Bu dengan baik dan benar, dan juga nantinya anak-anak saya, murid-murid saya akan nyaman dan senang melakukan kegiatan belajar di sekolah bersama saya. Begitu Bu keinginan saya. Baik. Kalau begitu, apa yang sudah Bu Heni lakukan untuk tadi mencapai tujuan tersebut? Kemarin saya sudah itu Bu, mengikuti BIMTEK IKM implementasi kurikulum Merdeka Bu. Namun ya baik, bagus Bu, itu sudah mengikuti BIMTEK ya kemarin implementasi kurikulum Merdeka. Nah itu bisa jadi untuk pedoman Bu Heni karena sudah BIMTEK kemarin tentang kurikulum Merdeka. Lalu apa yang menjadi kesulitan Bu Heni? Kan kemarin Bu Heni sudah BIMTEK. Iya sih Bu, saya sih sudah BIMTEK, namun saya masih merasa kesulitan Bu dalam itu loh Bu, mempersiapkan perangkat pembelajarannya yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, yang tentunya itu merupakan hal pengalaman yang baru bagi saya Bu. Kan sebelumnya saya masih kurikulum 13, jadi ini memang benar-benar baru menurut saya Bu. Iya. Kalau begitu, apa yang akan Bu Heni lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Untuk mengatasinya pertama-tama saya tentunya menganalisis CP Bu, kan CP-nya sudah ada, kemudian TP, lalu menyusun ATP dan membuat modul ajar, media ajar begitu Bu. Wah, bagus sekali Bu Heni, sudah memikirkan untuk menganalisis CP, TP, dan menyusun ATP-nya. Selanjutnya, apalagi yang akan Ibu Heni lakukan? Apalagi ya? Mungkin saya akan mencari referensi-referensi Bu yang berkaitan tentang perangkat pembelajaran dan penerapan kurikulum Merdeka kali ya Bu ya, di media sosial seperti di YouTube, di Instagram, di TikTok, dan saya kan punya ada YouTube dan Instagram sama TikTok, jadi kita bisa mencari, membuka di situ lewat medsos itu ya Bu ya. Iya, bagus Bu, iya betul. Jadi bisa itu Bu Heni mencari di sosmed, Instagram, YouTube, TikTok, bisa itu Bu. Iya bagus. Tetapi mungkin ada cara lain. Cara lain apa lagi ya Bu ya? Mungkin apa ya? Kolaborasi mungkin Bu. Nah, ini saya akan kolaborasi dengan rekan-rekan guru-guru di sekolah saya yang sudah mengalami kurikulum Merdeka terlebih dahulu dibandingkan saya Bu. Saya juga ada teman-teman, rekan-rekan guru yang sama-sama kelas 6 Bu, yang kita tergabung dalam KKG kecamatan. Nanti saya akan kolaborasi dengan mereka. Bagaimana kira-kira gitu ya Bu ya? Oh iya. Wah, iya Bu. Ya, betul. Seperti itu. Wah, itu langkah-langkah yang bagus, menarik dan tepat Bu Heni. Semoga nanti Bu Heni dapat segera mempersiapkan perangkat pembelajaran yang baru sesuai kurikulum Merdeka ya. Sehingga nanti Bu Heni itu mampu untuk menciptakan pembelajaran yang selalu menyenangkan kepada murid.
Semoga kedepannya nanti Bu Heni akan menjadi guru yang akan selalu dirindukan oleh murid-murid Bu Heni. Amin, amin ya robbal alamin Bu. Terima kasih ya Bu atas support dan doanya Bu Sri ini. Iya, Bu Heni sama-sama. Dari apa yang sudah tadi Ibu sampaikan, apa rencana kedepannya Ibu? Rencana saya nanti saya akan berniat membuat media ajar, kemudian dengan strategi pembelajaran yang menarik agar murid-murid saya nyaman dan senang belajar Bu. Mungkin itu yang akan saya lakukan, niat saya itu Bu. Iya, tadi kan Bu Heni berencana untuk membuat media ajar, nah seperti itu. Ini kan tanya apa enggak Bu untuk menyusun media ajar tersebut? Untuk menyusun tersebut tentunya ada Bu hambatannya bagi saya ya, contohnya dari metodenya, alat peraganya, dan media pembelajarannya. Karena kan kita perlu memperhatikan itu, saya harus memperhatikan itu dan bervariasi tentunya Bu supaya tidak bosan kan anak. Iya, benar sekali Bu Heni. Lalu, mana Bu Heni dalam mengatasi hambatan tersebut? Untuk mengatasi hambatan tersebut, saya akan berusaha tetap belajar Bu. Saya akan terus belajar dan belajar. Saya akan mengasah pengetahuan saya, belajar dengan tentang IT lebih lagi, lebih semangat lagi. Kemudian saya juga akan berusaha menggunakan barang-barang atau media yang sudah ada tentunya, dan juga mungkin lingkungan di sekitar kita mungkin ya Bu ya, itu kita bisa gunakan ya. Iya, dan juga saya akan bisa jadi membuat media pembelajaran yang menggunakan dari bahan-bahan bekas Ibu. Bagaimana kalau seperti itu ya? Wah, iya Bu, ide yang bagus tuh. Langkah-langkah yang Bu Heni ambil itu sudah sangat bagus sekali. Saya sangat setuju dengan ide-ide Bu Heni. Karena tadi kan Bu Heni yang pertama akan belajar ya, kemudian tentunya belajar teknologi ya Bu Heni, karena kan kita sebagai guru harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Dan yang paling menarik itu Bu Heni tadi berencana memakai barang-barang bekas dan barang di sekitar lingkungan ya Bu. Nah itu menurut saya sudah sangat sesuai dengan karakteristik atau kebutuhan anak didik di anak SD. Karena kan memang anak SD itu masih sukanya itu karakternya menggunakan benda-benda konkret ya, seperti itu ya Bu. Iya, tepat sekali Bu. Lalu yang Ibu sudah rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu Heni? Saya untuk hal itu akan berkomitmen tetap belajar Bu, dan saya mulai besok akan berusaha untuk membuat modul ajar yang sesuai dengan kurikulum Merdeka Bu. Saya akan berusaha mencari metode-metode yang tepat yang akan saya gunakan, dan juga akan mencari referensi tentang media-media pembelajaran yang menarik yang nantinya akan saya gunakan Bu. Begitu Bu. Ya, oh iya bagus. Itu rencana yang bagus dan idenya sangat luar biasa ya Bu menurut saya. Semoga nanti Bu Heni dapat konsisten untuk dapat mengajarkan anak dengan nyaman dan juga menyenangkan pastinya ya Bu Heni ya. Iya. Iya Bu, amin, amin. Terima kasih banyak ya Bu Sri. Ini Bu Sri sudah menyempatkan waktu ini, meluangkan waktunya untuk mendengar keluh kesah saya Bu. Dan sekarang saya menjadi rasanya lega Bu. Saya senang karena saya merasa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu atas waktunya, atas kesempatan Ibu meluangkan waktu
untuk saya. Iya, alhamdulillah, syukur Bu Heni. Saya ikut senang juga ya, karena Bu Heni sekarang sudah mulai plong ya Bu, sudah mulai karena tadi perbincangan kita. Iya. Saya senang kalau perbincangan kita memang bermanfaat bagi Bu Heni, khususnya Bu Heni mampu menemukan solusi ya Bu sekarang ya, sudah menemukan solusi atas permasalahan Bu Heni. Iya Bu, Ya. Saya merasa senang dan lega sekali ini Bu. Iya, alhamdulillah. Semoga nanti Bu Heni akan menjadi guru-guru yang memang hebat, yang untuk mendidik dalam anak-anak ke depannya ya Bu. Semoga Bu Heni menjadi guru yang dirindukan oleh siswa-siswanya. Tetap semangat Bu Heni. Oke Bu, amin, amin atas doanya. Sampai jumpa lain waktu ya Bu Sri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bu Heni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.